Istri kedua sang penguasa. Episode 31. Kak Farel? Tebak Aurora. Lelaki itu tampak tersenyum lebar seraya memperlihatkan wajah tampannya yang dibingkai dengan kacamata. Terlihat seperti orang yang begitu cerdas dan profesional. Aurora melebarkan mulutnya di saat tebakannya ternyata benar. Orang yang berdiri di depannya adalah orang yang dikenalnya sedari beranjak remaja. Kau sudah besar ternyata, adik kecil. Farel mengacak-ngacak rambut Aurora gemas. Wanita yang telah dicarinya selama beberapa hari terakhir sejak dia menginjakkan kakinya di pusat kota tersebut. Al yang melihat tangan lain menyentuh Aurora mengepalkan tangannya. Namun Al pintar tetap mampu menyembunyikan raut wajah kesalnya. Berani sekali pria ini menyentuh istriku. Batin Al menggeram. Tangan Anda, Tuan. Gumam Wawan dalam hati dan tak kalah geramnya. Wawan adalah orang kedua yang ikut kesal. Dia seperti sangat tahu perasaan tuan mudanya saat ini. Kak Far, sudah kebiasaan deh. Pekik Aurora merapikan kembali rambutnya yang tampak acak-acakan. Maaf. Farel mengangkat tangannya, menatap Al dan Aurora secara bergantian dengan wajah yang tersenyum kecil. Dia siapa, Dek? Tanya Farel menunjuk A dengan nanya. Sekilas pria itu melirik baby A di dalam stroller dan juga Wawan. Oh iya, kenalin Kak, ini suamiku. Jawab Aurora tersenyum seraya merangkul lengan Al. Farel menyodorkan tangannya dan dibalas oleh Al seraya saling menyebutkan nama. Dan ini anakmu? Farel kembali memastikan dan dijawab anggukan antusias oleh Aurora. Tampan kan Kak? Sangat, dia sangat tampan. Dia mirip dengan dedinya. Farel sekilas melirik Al, lalu sedikit membungkuk menatap baby A. Lucu sekali. Oh iya, kapan Kak Farel datang ke Jakarta? Dan kakak kerja di sini? Tunjuk Aurora menelisik jas putih kedokteran yang dipakai pria itu. Farel kembali berdiri tegak. Aku sudah beberapa hari di Jakarta. Iya, aku kerja di sini sejak kemarin. Aku mencari kamu di rumah dulu, tapi katanya sudah lama kamu tidak tinggal di sana. Aku cari kemanapun, tapi juga gak ketemu. Tahunya kita ketemu di sini. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Farel setelah menjelaskan panjang lebar tentang kegiatannya beberapa hari ini. Iya Kak, seperti yang kakak lihat. Baru saja Farel ingin kembali membuka suara, seseorang memanggil dirinya untuk ikut ke ruangan direktur rumah sakit. Hingga dengan berat hati, Farel pun meminta pamit kepada Aurora dan Al. Tak lupa, Farel memberikan kartu namanya kepada Aurora, agar wanita itu menghubunginya. Pria itu masih sangat rindu dengan wanita yang dicarinya selama ini. Aurora mengeritkan keningnya, menggaruk pelipisnya yang tidak gatal melihat kelakuan bayi gedenya. Sepanjang perjalanan pulang hingga sampai ke mansion, lelaki itu seakan tidak peduli padanya. Ia hanya sibuk dengan baby A yang selalu dalam gendongannya. Sekarang pun, setelah baby A telah masuk ke dalam boxnya di kamar bayi itu sendiri dan ditemani babysitternya, suaminya itu hanya melewati dirinya lalu masuk ke kamar mandi, diakhiri dengan bantingan pintu yang cukup keras. Membuat Aurora terlonjak kaget. Dia kenapa sih? Tanya Aurora pada diri sendiri. Apa dia cemburu ya? Ucap lagi Aurora diiringi dengan suara kegahan kecilnya. Dia sangat menggemaskan pemirsa. Gombalin Aurora langsung ikut masuk ke dalam kamar mandi yang memang tidak dikunci oleh pria tersebut.
Meski tahu ia akan berakhir seperti apa, namun ia tetap berjalan pelan menuju ke suaminya yang tengah fokus membasahi tubuhnya di bawah shower. Grep. Sayang, panggilnya memeluk tubuh kekar Al dari belakang, membuat Al cukup terkejut. Sayang, kok aku dicuekin sih? Tanyanya dengan nada manja. Namun sayang, tidak digubris oleh Al. Ide cuek banget, Bung. Batin Aurora senang. Aku pasti bisa mengalahkan Alvaro Ricolas. Mari kita lihat, sejauh mana kamu bisa menolak pesona dari Aurora Savitri. Gumamnya dalam hati sembari menyombongkan diri. Wanita itu rupanya tidak kehabisan akal. Dia beralih, pindah posisi berdiri di depan Al. Hingga ia pun juga ikut basah, meski masih dengan pakaian lengkap. Merangkung pinggal Al dengan kedua tangannya, lalu mendongak menatap suaminya dengan wajah yang dibuat semenarik mungkin. Sayang, marah ya? Al masih memasang wajah datarnya tanpa menjawab. Ia sibuk menatap istrinya yang terlihat berkali-kali lipat sangat seksi, dengan rambut basahnya serta pakaian yang basah. Ditambah dengan tetesan air yang keluar dari shower, jatuh membasahi tubuh mereka. Terasa seperti sebuah sensasi yang membuat Al merasa bergairah. Hasratnya ingin mencumbu istrinya saat ini juga telah terlintas di otaknya. Sayang, Aura minta maaf deh kalau Aura salah. Jangan dicuekin begini dong, aku nangis loh. Ujarnya memasang wajah senduhnya. Al membuang nafas kasar lalu menunduk. Aku kalah sayang. Geramnya secara seraya mencengkram lembut dagu Aurora yang kini sudah tersenyum miring seraya memainkan alisnya. Aku kalah, tapi kau harus dihukum. Tegas Al. Hukuman membawa nikmat, kenapa tidak? Tantang Aurora seraya merangkul leher Al. Nakal kamu. Al menjual hidung Aurora. Jangan merengek minta berhenti, karena kita tidak akan selesai sampai fajar menyapa. Ucap Al lalu melabuhkan bibirnya ke daging lembut milik Aurora. Suara kecapan disertai dengan air jatuh, terdengar seperti lantunan musik klasik yang begitu merdu. Selanjutnya, terjadilah yang seharusnya terjadi. Penyatuan yang begitu menggairahkan di bawah guyuran air hangat yang menambah kesan sensasi panas dan membakar di dalam kamar mandi itu. Sejenak pasangan itu melupakan buah hati mereka yang saat ini masih tertidur pulas. Seakan memberikan kesempatan untuk Dedi dan maminya untuk mencapai puncak kenikmatan yang tiada tara. Al membolak-balikkan kertas di tangannya, menatap tajam sahabat sekaligus asistennya yang saat ini sedang berdiri tegak di depannya. Sejak kedatangannya di perusahaan, ia tidak pernah memasang wajah bersahabat seperti biasanya. Apalagi ketika tadi, ia memergoki seseorang mengikuti mobilnya tepat di lampu merah yang jaraknya sudah dekat dari perusahaan. Entah kenapa, Al merasa ada yang aneh yang terjadi di sekitarnya. Bahkan tadi ia sudah memberikan perintah kepada Wawan untuk semakin menguatkan pengawalan di sekitaran mansion. Ya, mansion yang selama ini dirahasiakan keberadaannya. Tidak diketahui oleh pemburu berita maupun partner bisnis Al dan Ricolas. Hanya keluarga dekat mereka saja yang tahu letak mansion tersebut. Apa hanya ini data yang kamu dapatkan tentang Dr. Farrell? Tanya Al mengerutkan keningnya. Iya Tuan, hanya itu. Tidak ada data yang lain. Jawab Jason. Setelah pertemuannya dengan Dr. Farrell tempo hari, Al merasa penasaran. Sehingga ia kembali membuka data istrinya yang waktu itu diberikan oleh Jason sebelum menikah. Jason memang tidak melampirkan data tentang pria tersebut sebagai orang terdekat Aurora sejak waktu kecil. Sebab menurutnya itu tidak penting.
Setelah mendapatkan perintah, Jason kembali menyuruh anak buahnya mencari data tentang pria yang tiba-tiba datang dan bekerja sebagai dokter jantung di salah satu rumah sakit milik Ricolas. Ini aneh. Al duduk bersandar di kursi kebesarannya. Hanya orang tertentu yang bisa menyembunyikan data mereka seperti ini. Sesederhana bagaimanapun kehidupan dia, datanya tidak mungkin secuil ini. Bahkan data istriku lebih banyak darinya. Dan tentang kepindahannya ke kota Ye pun tidak ada di sini. Jelas kembali Al. Ayah Jaka Hambali dan ibu Hanisa Hambali. Al semakin menautkan alisnya. Ini data tentang orang tuanya, Tuan, yang meninggal 10 tahun yang lalu. Al kembali memegang beberapa lembar kertas beserta surat kabar yang memberitakan tentang kematian orang tua Dr. Farel, yang notabene-nya seorang pengusaha. Al memutar-mutar kursi kebesarannya, mencoba memutar kembali memori yang telah berlalu selama berpuluh tahun lamanya. 10 tahun yang lalu, tepat tanggal ini,